Cerita kali ini berasal dari Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kisah tentang seorang perempuan yang sebagian hidupnya mengalami kesurupan, hidup di antara dua dunia yang sampai mengakibatkan dirinya hampir mati, dicelakai oleh setan yang merasuk dan menguasai raganya. Kisah ini dibagikan oleh salah satu keluarga dari perempuan ini yang bernama Eti. Terjadi sekitar awal tahun 1990 yang silam. Eti waktu itu sudah menikah dengan Darman dan merupakan pasangan pengantin baru. Eti sendiri yang memang asli kelahiran desa Rancah, anak dari Ibu Nani dan suaminya yang sudah meninggal dunia. Waktu itu, pasca menikah, Eti dan Darman tinggal di sebuah rumah yang lokasinya tepat berada di samping pemakaman umum. Walau tinggal di samping pemakaman, tapi mereka berdua ini tak pernah mengalami hal-hal aneh. Hidup tentram, tenang, dan bahagia. Terlebih kebahagiaan Eti dan Darman bertambah dengan Eti yang akhirnya mengandung setelah 1 tahun lebih menikah dengan Darman. Darman pun semakin giat bekerja, menantikan kehadiran sang buah hati. Darman sendiri bersama Eti di kampung, memanfaatkan lahan di sekitar rumah mereka, ditanami dengan berbagai jenis sayuran. Lalu, Darman pun membangun sebuah kandang ayam tepat di bawah rumah mereka. Awal petaka terjadi selepas Eti melahirkan anak perempuan yang diberi nama Ella. Anak pertama mereka yang begitu disayangi dan dicintai oleh Darman dan Eti. Sampai satu ketika, Darman yang kala itu sering mencari rumput untuk hewan ternaknya, pulang ngarit sekitar sore hari. Kandang memang jauh dari rumah. Selepas menyimpan rumput di kandang kambingnya, Darman pun bergegas pulang ke rumah tempat dia tinggal dengan keluarga kecilnya. Namun ketika sampai di halaman rumah, loh, kayak suara si Eti. Tapi kenapa ketawanya kok nggak biasa, pikir Darman. Darman mendengar suara Eti istrinya tertawa, tapi tawanya begitu menakutkan. Tawa yang lebih mirip seperti tawa seekor kuntilanak terdengar begitu kencang dari dalam rumah mereka. Suara tawa itu sampai membuat bulu tengkuk Darman meremang. Pikiran Darman sudah kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan itu memang suara kuntilanak, pikir Darman. Terlebih suasana masuk sandekala menjelang maghrib
sekitaran rumah mereka sudah mulai remang-remang gelap. Ditambah di belakang rumah itu deretan pemakaman yang begitu padat, membuat Darman betul-betul ketakutan. Cukup lama Darman terdiam berdiri di halaman depan rumahnya itu, sampai dia tersadar tatkala mendengar suara tangis Ella anaknya. Darman pun tak pikir panjang, lekas berlari masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Darman pun sontak berteriak memanggil Eti, istrinya. Eti. Tapi bukan jawaban sautan dari sang istri. Justru malah kembali suara tawa cekikikan yang terdengar menggema di dalam rumah Darman. Rumah begitu gelap, lampu teplok belum ada yang dinyalakan. Darman menjadi ketakutan kembali. Lantas disambung suara tangis Ella yang menjerit-jerit dari arah kamar. Darman dengan langkah kaki yang begitu berat mengendap-endap menuju ke kamar tidur yang tertutup selembar kain gordeng. Ketika kain gordeng Darman singkapkan pelan-pelan, Darman begitu kaget melihat sosok Eti, istrinya, yang berdiri membelakangi Darman. Rambutnya terurai ke bahu. Pundak Eti bergetar dan kembali tertawa cekikikan. Sedangkan Ella yang menangis menjerit-jerit tertidur di atas ranjang. Eti, kamu kenapa? Ucap Darman sambil menyodorkan tangan ingin memegang Eti, istrinya. Namun Eti hanya tertawa, bahkan seolah tak peduli akan Ella yang menangis dan Darman yang di belakang memanggil-manggil dirinya. Darman jadi ketakutan sendiri. Dia pun berjalan mendekat ke arah sang istri. Ketika mau memegang pundak dari Eti, Eti berbalik, membuat Darman terkejut ketika Eti menyeringai, kembali tertawa dengan mata mendelik, menatap begitu tajam ke arah Darman. Darman hanya menganga melihat istrinya yang seperti itu. Darman hanya bisa diam ketika Eti pelan berjalan mendekat, mengulurkan kedua tangan, matanya mendelik, melotot tajam, bibirnya terus menyeringai sambil tertawa, membuat Darman merangkak mundur menempel ke dinding kamar. Ketika Eti semakin dekat seolah ingin menerkam Darman, Darman loncat ke samping lalu lari mengambil Ella anaknya. Lantas menuju ke halaman berteriak meminta pertolongan. Teriakan Darman tentunya terdengar oleh para tetangga. Semua heran dan bingung kenapa Darman berteriak waktu itu. Darman tak berhenti, terus berteriak sampai terlihat orang-orang berlarian mendekat ke halaman rumah Darman. Loh, Man,
Ada apa, Man? Tanya Mang Rustam. Itu, Mang. Tolong, Mang. Si Eti, Mang. Si Eti kesurupan. Kesurupan? Kesurupan apa? Gak tahu, Mang. Gak tahu. Eti di dalam rumah, Mang. Di dalam, ucap Darman. Terbata-bata. Orang-orang pun heran. Tak habis pikir, bagaimana mungkin si Eti kesurupan? Di tengah warga yang sedang bingung, tiba-tiba kembali Eti cekikikan di dalam rumah. Astagfirullah, bener si Eti kesurupan, ucap salah satu warga. Mang Rustam pun yang memang bisa dibilang cukup bisa, berlari paling depan, merangsak masuk ke dalam rumah. Diikuti Darman dan Ela dalam gendongan. Warga pun ikut berlari mendekat, begitu penasaran. Dan ketika masuk ke rumah, Rustam tak henti-hentinya beristighfar. Terlihat raut wajah Rustam yang kaget menyaksikan Eti yang masih tertawa sambil berdiri tak bergerak, menundukkan kepala seperti layaknya kuntilanak. Kang Rustam, tolongin itu si Eti, Kang, ucap seorang warga. Astagfirullahaladzim. Tolong bantu, pegangin tubuh si Eti. 3 orang warga pun mendekat, memegangi Eti yang tetap diam kaku, hanya berdiri. Kepala Eti menengadah, matanya mendelik, tiada henti, penuh dengan aura yang begitu mencekam, membuat semua orang tegang. Rustam pelan mendekat, telapak tangan kanan dipegang ke kepala Eti. Lalu Rustam mulai membaca-baca doa. Eti pun merespon doa-doa Rustam dengan teriakan. Teriakan diselingi jeritan seperti yang sedang kesakitan, dan tak butuh waktu lama Eti pun langsung pingsan. Selepas itu Eti dibawa masuk ke dalam kamar, ditidurkan di atas ranjang. Keluarga Eti pun semua berdatangan ke sana. Bahkan sang ibu, Nani, berlari tergopoh-gopoh ketika mendengar kabar anaknya kesurupan. Selepas Eti tertidur, seolah seperti yang tak terjadi sesuatu, Darman pun ditanyai oleh Mang Rustam dan para tetangga. Darman menceritakan, awal dia pulang ngarit sampai mendengar suara tawa Eti yang seperti kuntilanak. Semua orang bingung, bahkan Rustam sendiri tak tahu apa penyebab Eti bisa kesurupan. Sekitar jam 7 malam Eti pun kembali tersadar. Sadarnya Eti seperti orang linglung. Dia kebingungan kenapa di rumah begitu banyak orang. Eti yang sudah sadar tentunya langsung didatangi oleh Darman yang membawa Ela dalam gendongan. Ela langsung disusui oleh Eti. Eti ditanyai kenapa bisa kesurupan, tapi Eti hanya menggelengkan kepala. Tak ingat apapun, setahu dia hanya tertidur lelap. Selepas itu warga pun membubarkan diri, termasuk mertua Darman, Cenani, mewanti-wanti Eti agar jangan kosong hati dan pikiran, terlebih mereka tinggal di samping kuburan. Nah, setelah kejadian sore itu, keesokan harinya Eti mengalami hal serupa. Dia kembali kesurupan.
Sampai-sampai Darman kebingungan, bulak-balik memanggil dan meminta bantuan Kang Rustam. Dalam satu hari, Eti bisa 3 sampai 4 kali kesurupan seperti itu. Membuat keluarga, para tetangga heran dan bingung. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Eti? Lalu ada salah satu keluarga dari Cenani menyarankan untuk memanggil orang pintar karena ada yang tak lazim dengan apa yang menimpa Eti. Ditambah lagi, semenjak kejadian pertama kali Eti kesurupan, hawa di kediaman mereka, hawa rumah begitu menyeramkan. Di dalam, baik siang atau malam, terasa begitu lembab, pengap, seperti di dalam sebuah gua. Darman sendiri heran dengan perubahan yang terjadi hanya dalam waktu beberapa hari. Usul keluarga yang menyuruh mendatangkan paranormal disetujui oleh Darman. Lalu salah satu keluarga Eti pun pergi ke desa masih di satu kecamatan yang sama. Memanggil seorang paranormal yang akrab dipanggil Abah Mansur. Yang langsung datang keesokan harinya pagi-pagi sekali. Abah Mansur yang berjalan kaki dengan keluarga Eti yang menjemput. Di rumah, Darman, Nani, dan para tetangga sedang kebingungan. Bahkan Rustam sendiri sampai berkeringat deras, napas ngos-ngosan tatkala mau membantu Eti yang sedang mengamuk tiba-tiba di dalam rumahnya. Di perjalanan, Elon yang berjalan bersama Abah Mansur ditanya, "Lon, sudah berapa lama memang si Eti kesurupan?" "Ada mungkin, Bah, sekitar 1 mingguan." "Aneh, Bah, tiap hari si Eti kesurupan, bisa 2 sampai 4 kali." Gak habis pikir kita semua, Bah, apa sebenarnya penyebab si Eti kesurupan seperti itu? Mana baru punya bayi lagi, Bah. Astagfirullah. Abah sendiri juga baru dengar kejadian seperti ini. Bukannya si Eti sudah pernah diobati? Sudah, Bah. Yang pertama kali ngobatin itu Kang Rustam. Tapi ya seperti itu, Bah. Tetap saja Eti masih sering kesurupan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dekat pula ke arah rumah Eti. Nah, Bah, gak salah ini, Bah. Ini pasti si Eti lagi kesurupan, Bah. Dari arah sana, Bah. Rumahnya di sana, Bah. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, ayo buru-buru ke sana, ucap Abah Mansur. Elon pun mengekor di belakang, setengah berlari ingin cepat sampai ke rumah Eti. Begitu mendekat ke arah halaman, di situ sudah banyak orang. Dan terdengar suara Eti yang mengamuk, berteriak-teriak tak jelas, mencaci maki. Diselingi suara tawa, bahkan sesenggukan menangis tak jelas. Melihat kedatangan Elon dan Abah Mansur, orang-orang pun menyingkir memberikan jalan. Abah Mansur masuk ke dalam rumah, matanya mengerling menatap ke area rumah Eti. Seolah Abah Mansur melihat dan merasakan sesuatu yang tak wajar di dalam kediaman itu. "Abah, tolong, Bah,
Istri saya, Bah, teriak Darman. Ya, Abah paham. Biarkan saja dulu, biarkan. Kalian menyingkir saja. Jangan ada yang mendekat, tutur Abah Mansur sambil menunjuk ke orang-orang yang berkerumun. Orang-orang menyingkir mundur, hanya melongok melihat dari jendela dan kusen pintu. Darman sendiri hanya berdiri menyaksikan Abah Mansur mendekat ke arah Eti yang terus menggeram dan melotot, seolah menantang ke si Abah Mansur. Setan alas, jurig jarian, keluar! Jangan ganggu anak ini, keluar! Ucap Abah Mansur membentak ke sosok yang merasuk dan mengendalikan tubuh Eti. Tapi Eti yang tubuhnya dikuasai setan itu hanya menyeringai, melotot menantang ke si Abah Mansur. Abah Mansur pun jadi geram sendiri. Pelan dia merangsek mendekat ke arah Eti, yang dimana Eti ini mundur pelan-pelan, seperti terdorong oleh jalannya si Abah Mansur. Lalu Abah Mansur mengeluarkan tasbih dari saku bajunya, seperti berzikir dengan pandangan menatap ke arah Eti, sampai akhirnya Eti yang tadi cuman menggeram diam. Terlihat pandangan matanya, raut wajahnya seperti yang begitu gelisah. Lalu dengan satu hentakan, Abah Mansur menghentakkan kaki kanannya dan melemparkan tasbih tepat mengenai kening Eti, yang seketika Eti terjungkal dan kembali tak sadarkan diri. Orang-orang pun terdiam. Darman lantas disuruh memangku Eti dipindahkan ke kamar. Lalu Abah Mansur duduk di ruang tamu, dikelilingi keluarga Eti dan para tetangga yang penasaran. Abah Mansur hanya berkata, "Abah sendiri tak yakin apa sebenarnya penyebab Eti seperti ini. Cuman, kalau Abah boleh tahu, kamu sudah membuat apa beberapa waktu sebelum Eti kesurupan?" Abah Mansur bertanya ke Darman. Darman pun terdiam. "Gak bikin apa-apa, Bah." "Ih, apa jangan-jangan gara-gara saya bikin kandang ayam, Bah?" "Kandang ayam? Di mana kandangnya?" Itu, Bah, di sebelah bawah," ucap Darman. "Antar Abah ke sana." Darman pun mengangguk, lalu memimpin Abah Mansur menuju ke kandang ayam yang sudah dia bangun. Begitu tiba di situ, kandang ayam yang tak jauh dari rumpun bambu hitam. Astagfirullahaladzim, pantas saja tuh Darman. Ini gara-gara perbuatan kamu. Loh, maksud Abah, apa hubungannya, Bah? Kandang ayam sama Eti yang kesurupan? Darman, perlu kamu ketahui, lokasi ini yang kamu jadikan kandang ayam itu adalah jalan para makhluk halus berlalu lalang, dan mereka merasa terganggu karena jalan yang biasa mereka lewati kau halangi dengan kandang ayam. Darman pun agak bingung. Gimana ceritanya nih si Abah? Bukannya setan mah bisa nembus tembok, nembus kayu? Masa jalan ketutup kandang ayam gak bisa lewat? Pikir Darman.
Sudah nurut saja sama ucapan orang tua. Pindahkan kandang ayam ini, dan nanti si Eti pasti sembuh, gak bakal kesurupan lagi. Darman pun mengangguk. Lalu Abah Mansur kembali ke rumah Darman, mau membuatkan air doa, air obat buat Eti setelah tersadar nanti. Sedangkan Darman sendiri dengan beberapa tetangga bergotong royong membongkar dan memindahkan kandang ayamnya. Sekitar 1 jam kemudian, Eti pun tersadar. Sama seperti biasa, setiap kali sadar, Eti selalu lupa apa yang sudah dia lakukan. Eti pun diberi minum air doa dari Abah Mansur. Sedangkan Abah Mansur sendiri sudah pamitan kembali pulang. Darman dan keluarga pun lega. Yakin betul dengan ucapan si Abah Mansur kalau pastinya Eti tak akan lagi kesurupan. Malam pun datang. Di rumah di samping pemakaman umum itu, yang tadi pagi ramai dengan berkumpulnya para tetangga, Eti, Ella, dan Darman suaminya terbaring lelap di dalam kamar. Saat itu sekitar jam 10 malam. Namun tiba-tiba saja Darman terbangun karena mendengar suara jeritan yang cukup kencang. Ketika bangun, Darman pun langsung mencari Eti, istrinya. Loh, kemana si Eti? Darman pun teringat suara jeritan tadi. Dia lantas keluar dari kamar, memanggil dan mencari-cari keberadaan sang istri, tapi Eti tak ada di dalam rumah malam itu. Belum hilang kebingungannya, Darman kembali tercekat mendengar suara jeritan dari belakang rumah. Sontak Darman mengambil lampu teplok, berlari keluar menuju ke pemakaman. Sambil memanggil-manggil Eti, istrinya. Ternyata suara jeritan sang istri itu berasal dari tengah-tengah pemakaman umum. Eti, Eti, teriak Darman sambil memegang lampu teplok. Terlihat di remang-remang malam, di tengah kuburan ada sosok yang berdiri sambil berjingkrak-jingkrak. Darman ketakutan. Tapi semakin dia berjalan mendekat, melihat postur dan perawakan, tak salah lagi. Itu pasti si Eti, pikir Darman, yang langsung berlari menuju ke sosok istrinya. Betul saja, setelah semakin dekat, itu memang Eti, istrinya Darman, dalam posisi kerasukan, berjingkrak-jingkrak dan teriak di atas tanah kuburan. Melihat hal itu, Darman pun berteriak sekuat tenaga meminta tolong. Tentunya teriakan Darman di tengah malam itu terdengar begitu jelas. Para tetangga pada keluar berlarian ke arah Darman. Semua orang merangsek ke kuburan, melihat Darman yang berusaha menenangkan Eti yang terus berjingkrak-jingkrak dan mengamuk. Semua orang lantas membantu. Eti pun dipegangi oleh beberapa orang yang terus berontak tiada henti. Sampai akhirnya Eti berhasil dibawa kembali pulang ke rumah, yang ketika sampai di dalam rumah, Eti langsung kembali pingsan.
Aduh, Man, gimana ini, Man? Kasihan istri kamu, ucap Mang Rustam. Ya mau gimana lagi, Mang? Tadi kan sudah diobatin sama Abah Mansur, tapi ternyata si Eti masih kesurupan juga. Mesti kemana lagi, Mang? Meminta tolong biar Eti bisa sembuh seperti sedia kala. Kasihan si Ella, ucap Darman yang melenguh kebingungan. Akhirnya beberapa orang pun memutuskan tinggal menemani Darman. Takut kalau Eti kembali kerasukan. Singkat cerita, esok paginya Eti pun terbangun. Darman cerita kepada Eti apa yang terjadi semalam. Eti hanya menangis karena Eti sendiri sama bingungnya. Eti teh atuh kenapa akang? Perasaan Eti teh gak pernah buat salah, gak pernah bikin sakit hati orang. Kok Eti bisa kayak gini, Kang? Ucap Eti. Darman pun bingung. Sampai akhirnya, di tengah mereka pasangan suami istri yang sedang kebingungan dengan masalah yang menimpa, tiba-tiba datanglah Nani, ibu kandungnya Eti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Nani pun langsung masuk. Darman, ibu sengaja langsung datang ke sini. Ada apa, Bu? Begini, Darman. Semalam ibu teh mimpi. Mimpi? Mimpi apa, Bu? Sambung Eti yang sama bingungnya. Begini, Darman. Eti, semalam ibu teh mimpi didatangi kakek kamu, Eti. Didatangi si Aki. Apa katanya, Mak? Kata si Aki, kamu teh harus dibawa berobat. Berobat? Berobat kemana? Kata Aki kamu, Eti, kamu harus dibawa berobat ke desa Situ Mandala. Di situ ada orang sakti namanya Abah Boneng. Abah Boneng? Siapa, Bu? Ucap Darman yang sontak refleks tertawa. Ibu juga nggak tahu. Coba Darman, ini bukan hanya sekedar mimpi. Pasti petunjuk dari si Aki. Coba kamu pergi ke desa Situ Mandala. Cari orang yang namanya Abah Boneng. Usahakan bawa ke sini. Berapapun biayanya. Nanti ibu yang bayar. Yang penting si Eti bisa sembuh. Ya nantilah, Bu, selepas ngarit rumput. Sekarang, Darman. Sekarang. Tuh, minta diantar sama Kang Rustam. Kang Rustam sudah ibu beritahu tadi. Iya, Bu. Kalau gitu saya ganti baju dulu, ucap Darman. Dalam hati Darman agak mengeluh. Masa iya sih, itu kan cuman mimpi. Percaya amat sama mimpi, celetuk Darman dalam hatinya. Tapi Darman tetap menurut. Dia tetap harus menuruti kata-kata sang mertua. Selepas berganti pakaian, ternyata Mang Rustam udah datang. Ayo, Man, kita langsung ke Situ Mandala. Iya, Mang, ayo. Berangkatlah mereka berdua. Jalan kaki waktu itu. Cukup jauh lah ke Situ Mandala. Bisa 3-4 jaman jalan kaki pada masa itu. Nah, di perjalanan, Darman pun bertanya ke Kang Rustam. Mang, emangnya bener di Situ Mandala ada dukun namanya Abah Boneng? Saya mah agak skeptis, agak nggak percaya. Jangan kayak gitu. Memang Mamang juga pernah dengar
ada katanya orang sakti mantan jawara di situ Mandala. Namanya memang Abah Boneng. Tapi nggak tahu masih hidup apa udah nggak ada. Soalnya udah lama banget, ucap Mang Rustam. Darman pun kaget, ternyata memang betul ada nama Abah Boneng di sana. Singkatnya, sampailah di situ Mandala. Rustam pun bertanya ke orang sana. Diarahkanlah ke sebuah rumah di ujung desa situ Mandala. Yang ternyata memang betul itu adalah rumah kediaman Abah Boneng. Ternyata nama aslinya Rustandi. Disebut Abah Boneng ya karena mohon maaf, katanya giginya agak ke depan gitu. Maka disebut Abah Boneng. Bertamulah mereka berdua. Kaget juga. Orang yang disebut Abah Boneng itu udah tua renta. Lalu Rustam pun mewakili Darman menceritakan perihal masalah mimpi Cenani dan masalah Eti yang sering kesurupan. Abah Boneng pun seolah menerawang. Lalu dia bilang, kalau yang menjadi penyebab Eti kesurupan itu dari tungku. Loh, tungku? Tungku yang tempat masak, Bah? Iya, masalahnya ada di tungku. Tungku itu harus dipindahkan. Menurut saja, nanti Abah bekali air jampi. Selepas memindahkan tungku, siram bekasnya itu dengan air jampe dari Abah. Lalu tutup dengan semen. Kasihlah selang untuk lubang udara. Oh, iya Bah, iya, ucap Darman. Lalu si Abah Boneng pun ke dalam kamar. 1/4 jam kemudian keluar kembali, menyodorkan air dalam botol dan mewanti-wanti Darman agar jangan melupakan apa yang diperintahkan oleh Abah Boneng. Darman dan Rustam pun pamitan pulang. Setelah kembali ke desa mereka, desa Rancah, Darman dibantu Mang Rustam yang agak paham akan hal-hal seperti itu. Tungku yang bertahun-tahun digunakan untuk memasak di dapurnya dibongkar dan dipindahkan sesuai perintah Abah Boneng. Lalu mencari potongan selang sekitar 1 jengkal. Jadi si bekas tungku diratakan, ditutup semen, dikasih selang. Berdiri ke atas. Itu memang adat di sekitaran Tatar Sunda. Bahkan di daerah Akang pun sama. Kalau bekas tungku atau hawu, itu kalau nggak dipakai lagi, dikasih lubang udara. Singkat cerita, selepas melakukan semua perintah Abah Boneng, Mang Rustam pun pamitan pulang. Ya udah Man, Mamang mau pulang dulu. Iya Mang, makasih ya Mang. Mudah-mudahan saja si Eti nggak kesurupan lagi. Darman pun hanya tersenyum. Namun baru saja Rustam sampai di rumah, baru juga duduk dan meminum kopi yang dibuatkan istrinya, tiba-tiba terdengar suara Darman yang teriak sambil berlari memanggil Mang Rustam. Lah, ada apa lagi si Darman? Rustam lantas keluar. Loh, ada apa Man? Aduh, Mang, si Eti Mang, si Eti ngamuk lagi. Astagfirullahaladzim, ucap Rustam agak jengkel. Berlarilah kembali Rustam diikuti Darman menuju rumah Eti.
Betul saja Eti lagi ngacak-ngacak perabotan di dalam rumahnya. Darman dan Rustam begitu bingung. Ikhtiar sudah, tapi Eti kondisinya tetap seperti itu. Sebisa-bisa Rustam pun membantu menyadarkan Eti. Eti pun kembali pingsan, sadar linglung lagi. Nah, kondisi Eti yang seperti itu berjalan selama bertahun-tahun. Sampai-sampai Ella dirawat oleh Nani, neneknya. Karena tak mungkin Eti merawat sang anak dalam kondisi yang sering kesurupan seperti itu. Sedangkan Darman sendiri akhirnya kabur meninggalkan Eti. Dia sudah tak sanggup menjalankan rumah tangga dengan Eti yang terus kesurupan setiap hari. Akhirnya Eti hidup sendiri di rumahnya, ditemani sang ibu Nani yang merawat Ella cucunya. Nani pun memilih tinggal bersama anaknya sambil merawat Ella sang cucu. Nani begitu sedih melihat kondisi dan nasib Eti yang begitu memprihatinkan. Ditinggal lari oleh suaminya. Sedangkan Eti sendiri jadi sering melamun. Sebentar-sebentar kesurupan, sebentar-sebentar mengamuk. Sampai warga di sekitaran Eti pun sudah terbiasa dengan Eti yang sering mengamuk kesurupan seperti itu. Bahkan seringkali Eti mengamuk dan lari ke pemakaman kesurupan, diam di kuburan. Namun lama-lama malah dibiarkan. Toh biasanya Eti tersadar sendiri dan pulang ke rumah. Sampai satu ketika, waktu itu Nani sedang bersama Ella yang sudah mulai masuk sekolah. Waktu itu Nani dan Ella pergi ke warung membeli kebutuhan pokok buat di rumah mereka. Meninggalkan Eti sendirian di dalam rumah. Kala itu, ketika ditinggalkan oleh Nani dan Ella, Nani di rumah sedang menanak nasi di atas tungku. Nah, singkatnya, Nani yang ketika belanja beras di warung merasa gelisah. Nenek kenapa? Tanya Ella, yang waktu itu umuran SD lah. Enggak, nenek enggak kenapa-napa. Yuk, cepet pulang, ucap Nani. Ella pun menurut sambil menenteng kresek berisi beras mengikuti sang nenek pulang. Namun ketika sampai di rumah, Eti yang tadi waktu ditinggal lagi duduk di ruang tamu gak ada. Baru saja Ella meletakkan beras di atas meja, tiba-tiba terdengar suara jerit dan tawa dari arah dapur. Nani pun berlari ke dapur. Ketika sampai di dapur, Nani langsung berteriak begitu kencang, menjerit ketakutan. Nani dengan mata kepalanya sendiri melihat Eti memasukkan kaki kanannya ke dalam tungku yang menyala begitu besar. Sambil tertawa dan menjerit, Eti kakinya sendiri. Ella yang kaget mendengar jeritan sang nenek ikut lari ke dapur. Melihat sang ibu yang membakar kakinya. Ella memeluk neneknya sambil menangis menjerit-jerit. Untung para tetangga sigap berlari ketika melihat dengan mata sendiri. Semua tetangga sigap berlari dan menyeret Eti
yang kakinya sudah gosong hitam, terbakar api tungku. Bukannya kesakitan, Eti hanya tertawa cekikikan. Eti pun langsung dibopong dan dibawa ke puskesmas. Diobati. Luka bakarnya betul-betul parah. Selepas diobati dan diperban, Eti pun dibawa pulang. Dan waktu dibawa ke puskesmas itu, Eti sudah dalam kondisi sadar, merintih dan mengadu kesakitan. Tapi tak ingat bagaimana bisa kakinya hangus seperti itu. Para tetangga yang melihat dan memperhatikan Eti semakin parah, akhirnya menyarankan Nani untuk memasak Eti saja. Ditakutkan Eti yang sudah semakin parah dan menyiksa tubuhnya sendiri oleh setan yang menguasai badannya. Akhirnya Nani pun menurut saran warga dan keluarga. Eti pun akhirnya diikat kaki dan tangannya ke tiang-tiang ranjang di kamar tidur. Namun setelah beberapa minggu, Nani sang ibu merasa tak tega. Eti pun akhirnya dilepas ikatannya setelah berdiskusi dengan keluarga yang lain. Namun hal serupa kembali terjadi, yang dimana waktu itu Nani dan Ella sedang menghadiri acara riungan di salah satu keluarga mereka. Pulang-pulang sudah nampak Eti tergeletak di samping tungku dengan tangan kanan yang hangus masih di atas bara api. Tetangga semua sampai bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada Eti. Namun, ada salah satu paranormal yang pernah didatangi oleh Nani dan keluarganya, mengatakan kalau sebenarnya Eti yang merasuk ke tubuhnya adalah jin kiriman dari orang yang tidak suka kepada Eti dan Darman di masa lalu. Namun anehnya, berobat kemana-mana sampai uang sudah habis entah berapa. Kebun dijual, semua dijual buat ngobatin Eti. Eti tetap tak kunjung sembuh. Sampai akhirnya kaki yang gosong tersendiri dulu itu busuk dan dikerumuti belatung, membuat kaki kanan Eti mau tak mau harus diamputasi. Baru selesai kaki diamputasi, tak lama menyusul tangan kanan juga, sampai hanya menyisakan tunggul kanan saja. Bertahun-tahun kondisi Eti tetap seperti itu, sampai Ella dewasa, menjelma menjadi gadis cantik, dipinang dan dinikahi oleh seorang pemuda. Ella pun menikah. Namun selepas menikah, Ella mau tak mau harus ikut dengan sang suami, sampai membuat Eti akhirnya tinggal sendiri di kediamannya. Sedangkan Nani, ibunya Eti, sudah meninggal beberapa tahun lalu. Namun, walau Eti sendirian di dalam rumah, keluarga Eti masih tetap mengurus Eti. Sering datang menengok memastikan kondisi keselamatan Eti. Nah, narasumber kita, Kang Dani, bisa dibilang masih cucu keponakan dari Eti. Nah, waktu itu Dani yang masih bujangan
disuruh bapaknya ngarit di dekat kuburan di belakang rumah Eti. Sore hari itu, Dani sepulang sekolah membawa karung dan menuju ke pemakaman. Namun, ketika melintas di samping rumah Bi Eti, saudaranya, Dani mendengar suara. Dani, sini Jang, sini Kasep, sini. Bibi mau minta tolong. Ucap suara dari dalam. Dani sampai diam, takut. Karena memang suara yang memanggil dirinya begitu menakutkan. Ini teh Bi Eti? Iya Dani, ini teh Bibi. Tolong Bibi. Ini terminal gak mau nyala, ucap Bi Eti. Nah, Dani pun bergegas masuk. Begitu masuk ke rumah, hawa seram langsung Dani rasakan. Terlihat Bi Eti dengan rambut yang awut-awutan meminta Dani membetulkan terminal listrik yang tidak mau menyala. Dani pun dengan takut-takut menurut. Dia betulkan terminal listrik itu. Oh, ini mah bukan putus, Bi. Cuman kurang neken aja. Oh, nuhun. Terima kasih. Ini buat jajan kamu, ucap Bi Eti. Ngasih duit ke Dani 15.000. Dani pun menerima. Dalam hati berpikir, aneh, padahal kan si Bibi teh baik orangnya. Tapi kok katanya ada yang ngirim teluh sampai si Bibi sering kesurupan, pikir Dani. Yang waktu itu Dani langsung pamitan dan kembali ngarit di kuburan. Nah, beberapa waktu kemudian Dani seperti biasa pulang sekolah bantu-bantu ngarit orang tuanya. Spot ngarit Dani yang paling sering dikunjungi ya pemakaman umum karena rumputnya di sana begitu banyak. Namun ketika melewati rumah Bi Eti, masuk ke area pemakaman, Dani mendengar suara perempuan cekikikan. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Pikir Dani. Gemeter si Dani. Suara cekikan itu berasal dari deretan batu-batu nisan. Dani kembali melangkah. Tawa cekikikan kuntilanak kembali terdengar. Padahal waktu itu baru jam 4 sore. Merinding dan meremang seketika. Dani sedikit gemetar. Namun, rasa penasaran begitu kuat, Dani kembali berjalan memastikan. Setelah semakin dalam masuk ke area pemakaman, astagfirullahaladzim, ucap Dani. Terlihat Bi Eti sedang gulang-guling di area pemakaman sambil tertawa-tawa cekikikan. Tak salah lagi, Bi Eti sedang kesurupan. Namun, Dani bingung. Mau membantu, takut. Dipaksa ditarik dibawa pulang, pasti balik lagi ke kuburan. Akhirnya Dani pun terpaksa ngarit sekitaran situ sambil terus memperhatikan Bi Eti. Takut kenapa-napa. Sampai penuh tuh karung, Bi Eti masih seperti itu. Dani yang bingung pun akhirnya membawa rumput lekas pulang meminta tolong ke tetangga Bi Eti. Maklumlah Dani masih remaja, takut akan hal seperti itu. Namun tetangga yang dimintai tolong oleh Dani, sudahlah Dani, gak apa-apa, si Bi Eti mah nanti juga pulang sendiri. Tapi Mang, Bi Eti kesurupan Mang. Sudah biasa. Toh dibawa pulang juga nanti balik lagi ke sana.
Tuh, lihat, ucap tetangga Bi Eti. Dani pun berbalik. Loh, kaget dia. Udah ada Bi Eti lagi jalan menuju ke rumah. Tuh, Mamang bilang juga apa? Nanti kan pulang sendiri. Tuh buktinya. Sudahlah, memang sudah biasa seperti itu. Tak usah khawatir, ucap tetangga Eti. Dani pun hanya menggaruk kepala kebingungan lalu lekas pulang. Waktu ke waktu kondisi Bi Eti bukan dibiarkan begitu saja, tetap diobati oleh keluarga. Bahkan Ella beserta anak dan suaminya sering datang menengok. Sampai akhirnya karena takut kejadian di masa lalu, Eti yang kaki dan tangannya sendiri terulang, Ella dan sang suami yang sudah punya rumah sendiri akhirnya memutuskan membawa Eti untuk dirawat di rumah mereka. Dengan harapan mungkin kalau sudah pindah dari rumah di samping kuburan itu, Eti membaik dan tidak sering kesurupan seperti dulu lagi. Namun ternyata, walaupun sudah pindah tempat, pindah rumah, bahkan pindah desa, kondisi Eti tetap saja seperti itu. Sudah ratusan paranormal yang dimintai tolong, tapi kondisi Eti tidak bisa disembuhkan sama sekali. Bahkan hingga kini, hingga saat ini, Eti yang sudah tua renta tetap dalam kondisi yang sama. Hidup seolah di antara dua dunia, di antara dua dimensi yang berbeda. Di masa tuanya saat ini, Eti terus dirawat oleh Ella, anak semata wayangnya, yang terus merawat tanpa lelah keluarganya, sang ibu, walau seperti apapun kondisinya. Sedangkan Darman sendiri, hingga Ella punya anak saat ini, keberadaannya tidak diketahui sama sekali. Penyebab Eti yang seperti itu sampai saat ini pun tetap menjadi sebuah misteri.